Nama saya Air Omaira. Halo semuanya, nama saya Adrian. Sekarang saya pakai Alice. Kenapa pilih Alice? Ya, ini Alice in Wonderland. Karena Alice itu pertama kali Air nonton film animasi selain Mickey Mouse. Waktu itu sih nggak tahu sama sekali itu ceritanya tentang apa gitu, nggak paham. Tapi menurut anak-anak itu seru sekali kan. Dari satu adegan ke adegan yang lain tuh banyak dan padat sekali, itu menarik banget. Tapi biarpun nggak tahu ceritanya apa, sampai sekarang pun katanya nggak ada yang tahu cerita Alice itu sebenarnya apa. Ya begitulah, Alice masih jadi salah satu anak kesayangan saya. Pada kesempatan ini saya mengenakan kostum Superman Man of Steel versi Henry Cavill. Kenapa saya suka kostum ini? Menurut saya dari pemerannya sendiri dia cukup cocok memerankan Superman dan kostumnya juga oke secara keseluruhan. Oleh sebab itu saya amat senang menggunakan kostum ini. Pekerjaan sehari-hari, saya desainer, arsitek, kadang saya mengajar juga. Kadang saya jadi kostum artis. Kebetulan cosplay itu related banget sama hobi saya dari kecil. Mulai dari proses pembuatannya, konsepnya itu tuh asik banget. Dari awal coba itu langsung suka. Jadi ya awal belajar itu belum pernah belajar sama sekali, terus coba langsung bikin cosplay. Ya kebetulan saya nanya sih sama ortu, ini gimana sih gitu. Terus diajarin, oh ini gini. Ya udah gitu selanjutnya ya udah bikin sendiri. Dilepas, oh bikin aja sendiri sana gitu. Oh itu seru banget. Jadi lama-lama jadi makin suka karena ada rasa penasarannya juga gitu. Penasaran, senang, setelah jadi puas, yes gitu. Saya memilih cosplay jadi sebagai salah satu cara untuk mengisi waktu di saat-saat weekend. Jadi apabila kita kebetulan sedang suntuk bekerja atau banyak pikiran pada saat weekdays, kita bisa mengaplikasikan cosplay sebagai sarana hiburan untuk diri kita sendiri dan juga teman-teman semua. Contohnya dengan misalnya cara kita datang gathering di acara-acara cosplay yang biasanya itu dilaksanakannya di weekend. Pertama kali bikin itu Chun-Li dari Street Fighter. Kenapa bikin Chun-Li? Karena waktu itu lagi suka main game, suka banget. Terus karakter itu mungkin menarik banget buat anak kecil kali ya, lucu kan, ada cepolnya 2, terus dia dan gerakan yang cepat. Wah itu keren gitu kan. Ya udah, ayo bikin gitu. Ya saat itu belum tahu itu namanya cosplay, cuma suka aja. Ya kayak gitu, simpel sekali. Pada tahun 2017 sampai 2018, kostum pertama yang saya buat adalah kostum Ultraman Great. Kenapa saya milih itu? Karena seingat saya pada saat itu belum ada atau belum banyak orang yang membuat kostum Ultraman. Saya juga nggak tahu kenapa, mungkin Ultraman di kalangan cosplayer mungkin kurang terkenal atau apa, mereka kebanyakan membuat serial tokusatsu lain seperti Kamen Rider atau Super Sentai atau Power Rangers. Budget untuk bikin satu kostum ya, sebenarnya budget untuk bikin satu kostum itu bisa beda-beda. Mulai dari 0, saya pernah mengeluarkan 0 rupiah. Tapi itu karena udah ada bahan sisa dari kostum-kostum sebelumnya, jadi bisa 0. Tapi kalau misalkan bener-bener nggak ada sama sekali, minimal itu saya spare 1 juta. Itu minimal, tapi dengan syarat itu bikin sendiri. Sebenarnya bisa sih berapa aja ya, ini kan tergantung masing-masing ya, tergantung target masing-masing orang. Jadi patokan saya itu bukan berarti harus patokan semua orang, oke? Dari segitu itu menurut saya udah minim kalau mau mirip sama referensi, itu menurut saya. Dan kalau maksimal tidak terhingga, terserah mau sampai berapa pun. Semakin mau mirip, semakin mau akurat, semakin sulit, itu tentu aja budgetnya akan semakin lebih besar gitu. Untuk budget, kebetulan karena saya bukan kostum maker yang bisa membuat kostum cosplay dari 0 sampai jadi semua, ya mungkin saya bakal menyisihkan sekitar mulai sekitar 2,5 juta
sampai ya 5 atau 10 juta mungkin untuk benar-benar untuk hasil maksimalnya. Tapi untuk bahannya sendiri dari kostum-kostum yang saya punya rata-rata menggunakan bahan kulit atau bahan untuk helm ada resin dan juga EVA foam yang biasa dipergunakan untuk kostum-kostum yang ada di Indonesia ini. Bahan itu bisa beraneka ragam. Sebenarnya itu tergantung kreativitas masing-masing. Tapi yang pada dasarnya, yang bahan yang paling sering dipakai itu pertama bahan kain, terus bahan kulit, EVA foam itu busati, apalagi resin itu paling sering dipakai. 3D print juga bisa kan sekarang. Terus apalagi yang lebih sering dipakai lagi ya? Ya pokoknya basic itu sih. Selain itu kamu bisa kreasi sendiri, misalkan ada bagian tertentu bisa pakai mika, pakai stiker bisa pakai stiker. Itu bener-bener sekreatifnya kamu aja gitu. Sekitar 10 lebih lah kalau saya tidak salah ingat. Wah, sekian puluh mungkin, nggak tahu. 50 mungkin. Kalau saya kelompokin tergantung jenisnya. Misalnya cara nyimpennya itu ada yang digantung, ada yang di dalam kotak, ada yang di display. Kalau digantung tuh yang benar-benar bisa digantung ya, bukan yang bahan yang bisa melar-melar gitu loh, kan banyak kayak gini ini bisa digantung gitu loh. Kalau yang masuk ke box itu bentuknya yang agak besar, terus dalamnya kopong, kamu bisa isi lagi dalamnya dengan benda-benda lain yang satu set sama dia. Jadi per set ya, bukannya dicampur kostum ini dan kostum itu dijadiin satu, itu jangan. Nanti tuh pas waktu mau pakai itu bakal bingung banget. Jadi dijadiin satu setiap serinya. Udah kan jadi satu. Itu yang dimasuk box. Kalau yang display itu bener-bener yang nggak boleh dikepengin gitu loh. Nggak boleh kepeng, nggak boleh berubah bentuk. Nah itu yang jadi display. Itu ditaruh di suatu tempat, misalkan itu aksesoris kepala, wig atau helm atau apa, ya itu ditaruh di display yang mensupport dia bentuknya gitu loh. Jadi supaya tahan lama. Terus jangan lupa juga ditaruh ini loh, apa namanya? Silika gel supaya nggak lembab. Hati-hati juga tuh sama rayap. Kalau bisa jangan disimpan di dalam box. Di dalam box kardus itu jangan. Itu gampang lembab. Mendingan kamu beli itu yang lebih aman, yang bahannya lebih kayak plastik gitu tuh lebih aman. Jangan pakai box ya. Jangan pakai kotak gitu, jangan. Kalau saya biasanya punya trik itu, jadi saya membeli kotak dispenser yang bahan dari plastik itu yang biasanya cukup besar. Kebetulan ya kostum-kostum saya selain yang ini saya sedang pakai ini rata-rata ada yang bentuknya armor dan itu cukup besar. Ya, jadi saya gabungkan tiap kostum karakter itu saya masukkan ke satu kotak. Saya memberi nama di depan, di luar kotaknya supaya gampang dicari bila hendak dipakai. Kalau untuk kostum-kostum yang berbahan kain atau apa, biasanya hanya digantung saja sih, supaya rapih dan mudah untuk memilihnya. Kostum yang paling spesial ada. Itu kostum yang dibuat tahun 2009 kayaknya. Itu dari Geki Ranger. Namanya Melee. Ya, dia warna hijau. Kalau kamu lihat itu villainnya di situ lucu sekali. Nah, itu kostum favorit sampai hari ini masih kostum favorit. Kenapa ya kostum favorit? Pertama, karena itu dulu tuh kadang-kadang kalau ngeliat kostum itu saya nggak nyangka itu di tahun itu saya bisa bikin kayak gitu loh. Itu tuh rumit. Sekarang waktu saya lihat lagi, itu tuh masih tetap rumit. Kok saya bisa ya gitu? Itu waktu masih zaman sekolah, kuliah. Ditambah lagi karakter itu berpasangan dengan karakter yang namanya Rio sama. Waktu itu ternyata calon suami saya waktu itu dia juga bikin Rio sama. Nah, jadilah kita duet di situ. Ternyata bersambung sampai sekarang. Enggak, kita waktu itu udah pacaran sih. Saya sih nggak mau pairing sama orang sembarangan. tenang. Ya, kayak gitu. Jadi itu berkesan banget. Event-eventnya juga waktu itu event-event yang saya datengin kebetulan yang emang yang saya suka banget, terus interaksi sama teman-temannya itu enak banget masa itu, jadi itu favorit sampai hari ini. Kostum yang memorable untuk saya adalah kostum Ultraman Great. Kenapa itu memorable? Nah, ada cerita romantis nih di balik itu. Jadi
kostum Ultraman Great itu dibuat oleh yang pada saat itu masih menjadi kasih saya, kemudian yang sekarang ini sudah menjadi istri saya. Jadi kostum itu menurut saya salah satu yang paling berkesan karena kita buatnya bersama-sama, kita mencari bahannya bersama-sama, mengukur dan membuat hingga jadi sehingga hasilnya maksimal dan bisa dipergunakan secara baik dan benar. Oke, jadi saya bisa bilang saya dengan Air, istri saya mempunyai banyak sekali kostum couple dari berbagai serial, mulai dari movie atau serial TV atau anime. Ya, jadi mungkin ada beberapa karakter yang mungkin nggak banyak ya orang yang dalam real life-nya sebagai suami istri juga mempunyai kostum-kostum yang sebagai couple dalam ceritanya itu juga, seperti ada Rio sama dan Mele dari serial Geki Rangers, ada juga Snowvilliers dan Sarah Varon, kemudian kalau dari Disney ada Princess Belle dan Beast dan lain-lain. Kalau yang udah kenal lama dari zaman dulu banget, itu yang diinget pasti Mele. Mele itu yang tadi yang saya bilang favorit saya. Nah, pasti orang inget itu. Kalau yang kenalnya tuh sekitaran 2008, 2009, 2010 mungkin. Ya, itu awal-awal. Setelah itu mungkin yang kenal Anna dari Frozen. Bisa jadi itu. Ada Princess Anna gitu. Oh, lucu. Terus kalau yang selanjutnya lagi, Nami mungkin orang inget. Apalagi ya? Wah, saya nggak tahu apa lagi. Yang mungkin orang paling inget itu. Karena sering banget sih, oh Pink Ranger. Orang sering banget manggil Princess Anna, Pink Ranger, Kakak Nami, Mele. Nah, itu yang paling sering disebut sih. Tapi saya nggak tahu ya apa lagi. Hmm, achievement ya. Achievement mungkin mulai dari ikut lomba nasional, internasional, pernah nyoba ikut semuanya. Yang saya suka aja sih. Em, wah dulu langganan menang tapi itu dulu. Eh, apalagi ya, so diminta isi acara di pop culture ya masih sering kadang ngisi acara, kadang curi, kadang ngisi acara on stage, perform bareng sama tim. Eh, apalagi ya, wah itu asik seru banget. eh oh ngisi workshop juga pernah workshop. Jadi salah satu event yang berhasil saya raih adalah salah satunya di event AFA 2013. Nah, pada saat itu saya dan Ayah berhasil mendapatkan top 10 untuk AFA 2013 dengan kostum Snowvilliers dan Sarah Varon. Selain itu juga ada beberapa kompetisi lokal yang berhasil kami juarai bersama. Jadi yang suka sama yang tertarik sama cosplay itu nggak cuma anak-anak cosplay juga kan, tapi banyak orang umum juga kan. Jadi kalau ada event pengunjung tuh suka nonton juga. Nah, di situ kadang-kadang ketemu sama beberapa orang yang cukup menarik. Kadang-kadang beberapa orang tuh menganggap suatu karakter itu sangat berarti buat dia. Itu tuh entah itu menyemangati hidupnya, entah itu berarti waktu masa lalunya. Ya pokoknya suatu karakter yang berarti. Nah, waktu itu pernah ada anak kecil tiba-tiba manggil princess, terus dia senang, terus dia peluk. Nah itu senang banget kan, itu anak kecil. Mulai dari anak kecil, orang dewasa, mamahnya juga. Bahkan ada yang waktu itu nenek-nenek, dia datang pakai kursi roda, terus dia ngeliat saya lagi cosplay, terus dia tiba-tiba dia berdiri, dia mau peluk. Itu katanya neneknya lagi sakit, terus tiba-tiba dia semangat. Rasanya tuh lu masih bisa ngasih semangat ke orang, itu tuh asik banget gitu loh. Itu tuh kasih power ke orang, rasanya seneng banget. Ya itu menurut saya itu achievement juga, bisa bikin orang senang. Kadang kita ikut charity juga. Bisa karakter yang disukai anak-anak kan, Spider-Man, Princess, Ranger, apalagi Avenger, Marvel di situ gitulah.
yang superhero mereka pasti senang kan. Nah, sebenarnya favorit saya sih Charity sih, karena di situ tuh rasanya tuh jadi berarti banget. Kita bisa lihat senang, anak-anak gak cuma anak-anak yang senang, ternyata orang dewasa juga senang gitu kan. Jadi itu suatu pencapaian lah buat saya. Setiap orang punya pencapaian beda-beda ya. Sebenarnya saya nggak pernah punya tips and trick tertentu untuk cosplay. Jadi, kalau cosplay itu cuma ya saya lakukan aja apa yang bisa saya lakukan saat itu. Udah, bener-bener begitu. Bener-bener kayak gitu banget. Mungkin itu salah satu hal yang bikin saya jadi menikmati cosplay, nggak ada beban, nggak ada tekanan. Jadi bener-bener nggak ada target. Jadi jadi saran saran saya ya cuma ikutin aja apa kamu suka, ikutin aja asal itu tuh nggak mengganggu orang. Itu kamu seneng, kamu nggak ganggu orang. Cukup sih itu aja. Tips dan trik ya. Jadi untuk memulai pembuatan suatu kostum, ada baiknya itu kita menonton dulu atau mencari detail-detail dari kostum yang hendak kita buat. Jadi kita kumpulkan sebanyak mungkin informasi, bisa dari buku, bisa dari internet, dari website, atau dari action figure juga bisa. Cuman saya juga mau ngasih tips, kalau hendak buat kostum sebaiknya mengambil referensi dari tempat ofisial. Beberapa sih yang berkesan. Tapi mungkin event yang pertama kali datengin kali ya. Event yang pertama kali datengin itu event Animonster. Animonster Aisiteru. Itu tahun 2004 kalau nggak salah. Ya itu pertama kali saya datang, pertama kali lihat, oh jadi itu cosplay tuh kayak gini. Jadi waktu itu saya suka itu adalah cosplay. Oke, baiklah, ternyata banyak sekali ya peminatnya. Saya punya banyak teman, tiba-tiba langsung merasa punya banyak teman. Di situ langsung kenalan sama banyak orang. Bener-bener random, siapa yang datang, ya udah kenalan aja sama siapa yang ada di sebelahnya gitu. Tapi mau dong mereka diajak kenalan, ya itu seneng sih. Rasanya tuh kayak waktu kita masih kecil kita bisa main sama semua orang yang ada di sekitar kita, terserah mereka tuh nggak mikirin kamu siapa gitu kan, nggak ada tuh yang pilih-pilih status lah gitu kan, nggak ada. Itu rasanya enak banget. Itu event pertama yang bener-bener saya suka. Itu event pertama banget. Tapi kalau sekarang sayangnya udah nggak ada event itu. Tapi ada event favorit saya yang lainnya. Favorit saya tuh sekarang Toys Fair. Tentu aja suka karena di situ dimana saya bisa ketemu sama banyak teman. Pertama, yang saya lakukan itu nggak cuma cosplay sih ya. Awalnya saya memang buka booth di situ sih. Kerjaan sih pertama kali itu sering itu, lama-lama jadi kenal sama banyak teman di situ, tuh sering interaksi di situ. Apalagi ya, rasanya tuh jadi lebih kayak keluarga gitu loh. Jadi setiap kali event kita ngumpul itu rasanya kayak kangen banget kumpul, terus sayang banget sama semuanya gitu. Rasanya kayak sayang banget sama semuanya gitu. Mungkin saya salah satu yang beruntung ya dari sekian banyak. Soalnya saya sering dengar banyak yang nggak disetujui kan, banyak dianggap aneh. Tapi sejak awal sih saya nggak. Sejak awal ortu mendukung. Mungkin karena saya tuh dari kecil udah sering, saya anak panggung dari kecil. Mungkin karena sering fashion show juga, dance juga, jadi teater juga. Jadinya mungkin ortu udah biasa ngeliat saya pakai kostum itu, acting ini, acting itu gitu kan. Jadi ya nggak apa-apa, oke-oke aja, fine-fine aja dari keluarga. Terus, eh keluarga sih support sih. Kalau mama kalau lihat bagus, kalau ortu saya lihat bagus, mereka kan bilang bagus gitu. Oh bagus, kamu lagi bikin apa? Jadi kalau lagi bikin apa-apa, pasti ortu tahu. Sampai sekarang kalau saya bikin apa-apa pasti tahu, ortu tahu. Saya kasih lihat, ini ada ini nih, kita ngapain, ini si ini gitu. Jadi tahu lah aku ngapain. Kalau dari temen, temen juga, kalau teman sekitar sih oke semuanya. Nggak ada yang dia rese banget, nggak sih, nggak gitu. Nggak dianggap aneh, nggak. Tapi ada beberapa orang, tapi itu agak jauh ya, bukan bukan teman circle sih. Ya dia mencoba kayak, lu aneh gitu kan. Tapi nggak bisa untuk menyakiti gitu loh. Rasanya cuma lu aneh, tapi ya udah lalu siapa gitu kan ya. Tapi sekarang orang-orang yang kayak gitu tuh malah kepengen jadi cosplayer. Saya juga bingung.
Jadi ya memang situasi pandemi ini membuat semua event berhenti ya untuk sementara, dan kita juga belum tahu sampai kapan pandemi ini berakhir. Salah satu cara yang bisa kita siasati pada saat ini adalah ya mungkin kita bisa tetap berkreasi dari rumah saja gitu. Jadi misalnya kita tetap membuat kostum atau kita produktif untuk membuat video atau foto shoot di studio untuk tetap menampilkan karya kita, kreasi kita dalam cosplay ini supaya cosplay tetap dipandang positif di masyarakat luas. Kan masalah mesti di rumah aja itu sebenarnya sih bukan terlalu masalah karena saya anak rumahan. Sebenarnya saya suka di rumah tuh bisa melakukan banyak hal. Dari dulu kalau sama keluarga juga tuh bisa bikin betah di rumah. Mungkin karena suasana rumahnya tuh enak gitu ya. Jadi kalau soal di rumahnya saya nggak masalah sih. Cuma rasa kangen sama teman-teman, iya kangen gitu kan. Tapi tetap nggak boleh dong bikin acara-acara ya nggak sih, supaya aman. Jadi caranya tuh salah satu caranya yaitu kita paling bikin video bareng. Jadi itu di sana, dia di sana, saya di sini, mereka di sana, terus nanti digabung gitu. Positifnya tuh justru bisa kenal sama orang-orang yang kita tadinya jauh, yang beda negara, beda kota, itu tuh justru bisa bareng, malah jadi lebih deket. Itu sih ada positifnya sih sebenarnya. Sekarang sih kalau saya lihat semuanya udah lebih jauh lebih kreatif daripada dulu waktu awal sekali saya mulai cosplay ya. Sekarang saya rasa ada pandemi juga pasti banyak banget yang mulai kreatif lah, bikin macam-macam. Lagian juga saya juga lihat kan semuanya, saya cuma bisa lihat di timeline aja sih sama orang-orang di sekitar saya. Selain dari foto, mereka suka bikin video juga kan. Nah, video masing-masing karakter itu tuh bagus nih. Jadi kayak bercerita kan, videonya tuh bagus. Lanjutin aja. Apalagi ya? Ya pokoknya pastikan semangat yang positif. Semua cosplayer tetap semangat di saat-saat ini, khususnya jangan mudah menyerah. Kita harus tetap positif dengan hobi cosplay kita. Kita lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan, dan kita harus yakin bahwa semua itu akan memberikan hasil yang positif juga untuk diri kita dan untuk semua teman-teman yang ada di sekitar kita.